Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lifestyle Hijrah Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang celak mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dikemukakan, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bercelaklah kalian dengan ismid, karena ia dapat mencerahkan penglihatan, menumbuhkan bulu mata. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tempat celak mata yang digunakannya untuk bercelak pada setiap malam. 3 olesan di sini dan 3 olesan di sini." Dalam riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diungkapkan, Rasulullah bercelak dengan ismid 3 olesan pada setiap mata sebelum beliau tidur. Yazid bin Harun berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tempat celak mata yang digunakannya untuk bercelak 3 olesan pada setiap mata ketika akan tidur. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selalulah kalian bercelak mata dengan ismid sewaktu akan tidur, karena sesungguhnya ismid itu menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata." Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya celak mata yang paling baik bagi kalian adalah ismid. Ia menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata." Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selalulah kalian bercelak dengan ismid sebab ia menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata." Pada bab berikutnya yaitu pakaian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diungkapkan, pakaian yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Asma binti Yazid radhiyallahu an dikemukakan, lengan baju gamis Rasulullah mencapai pergelangan tangannya. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Muawiyah bin Qurrah yang ia terima dari ayahnya dikemukakan sebagai berikut. "Aku bersama rombongan dari Muzainah mendatangi Rasulullah untuk menyatakan baiat kepadanya. Baju gamis pada waktu itu baju gamisnya terbuka. Selanjutnya Qurrah berkata, maka kumasukkan tanganku melalui leher baju gamisnya, kemudian kusentuh khatam kenabiannya." Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dikemukakan, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai pakaian baru, maka disebut namanya, misalnya serban, gamis atau selendang. Kemudian beliau berdoa yang artinya, "Ya Allah, hanya bagimu segala puji, sebagaimana kau beri pakaian, aku mohon padamu kebaikannya dan kebaikan bahan yang dibikin. Dan aku berlindung pula kepadamu dari keburukannya dan keburukan bahan yang dibikin." Dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik radhiyallahu an mengungkapkan, pakaian yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kain hibarah. Ayah Aun Abi Juhaifah radhiyallahu an bercerita, "Aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Aku seakan-akan melihat cahaya yang membersit dari kedua betisnya." Sufyan As-Sauri berkata, "Kukira pakaiannya itu kain hibarah." Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an mengisahkan, "Tiada seorang pun yang pernah kulihat mengenakan pakaian merah yang lebih indah dan serasi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh rambut Sungguh rambutnya hampir menyentuh kedua bahunya." Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abi Ramsah radhiyallahu an dikemukakan, "Aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenakan 2 kain berwarna hijau bergaris-garis."
Qabla binti Mukharramah radhiyallahu an bercerita, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai 2 lembar kain tenun yang telah usang. Kedua lembar kain itu dicelup dengan zafaron atau kunyit karena telah usangnya. Hampir saja warnanya hilang. Ibnu Abbas radhiyallahu an bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai sewaktu kalian hidup, dan jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati. Sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Dalam sebuah riwayat, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu mengemukakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian putih karena ia lebih suci dan lebih bagus. Dan juga kafankanlah ia pada orang yang meninggal di antara kalian. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha dikemukakan, pada suatu pagi Rasulullah berangkat dari rumah. Beliau mengenakan pakaian bulu atau baju hangat yang terbentuk dari bulu hitam. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dikemukakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah ala Romawi yang sempit kedua lengannya. Begitulah gambaran celak mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta pakaian yang sering beliau pakai dalam keseharian dan beberapa anjuran yang beliau perintahkan kepada kita, seperti memakai pakaian berwarna putih, sebab itu mengingatkan tentang kesucian dan mengingatkan kepada kita tentang kain kafan yang akan kita pakai setelah kita meninggal dunia. Mungkin sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.